Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Jumpa lagi dengan saya Robiul Endra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan sedikit pengetahuan saya mengenai tutorial ataupun tips. Saya berharap bahwa tutorial ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Oke, baik Bapak Ibu semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi bahwa saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus sketch di OJS 3 baik dari menu dashboard dan juga baik dari menu file manager yang ada di Hostinger. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan rekomendasi hosting. Tentunya ketika Anda ingin membuat website, Anda butuh hosting dan domain. Dan salah satu hosting dan domain yang Anda bisa dapati penyedianya adalah Hostinger. Dan teman-teman bisa memesan dengan cara yang akan saya sajikan di video ini. Nah, yang pertama, teman-teman bisa akses link yang ada di deskripsi video, atau teman-teman bisa lihat layar ini. Kemudian teman-teman klik, akan tampil seperti ini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah gitu ya. Jadi teman-teman bisa memilih paket yang menurut teman-teman bisa sesuai lah ya dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa pilih paket premium ataupun paket bisnis, single atau cloud startup. Nah, misalnya contoh saya menggunakan paket bisnis dengan diskon 69% ya di sini ya. Kita bisa pilih paket bisnis. Mungkin ada pertanyaan, Pak Robi, gimana, apa bedanya antara paket single, premium, bisnis? Ya tentunya teman-teman bisa scroll ke bawah. Ada beberapa fitur-fitur yang ada di satu paket dan ada beberapa fitur yang nggak ada. Jadi harus upgrade di paket yang lain. Nah, sebagai contoh saya menggunakan paket bisnis. Pilih paket bisnis. Nah, teman-teman bisa akan tampil chartnya ataupun keranjangnya lah ya kalau di e-commerce gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari domain dulu. Teman-teman misalnya mau cari domain apa, misalnya seperti ini ya. Teman-teman bisa cari domainnya, nanti teman-teman bisa pesan gitu ya sesuai dengan nama domainnya. Nah, misalnya contoh seperti ini, teman-teman bisa langsung pesan. Nah, karena saya sudah ada domain atau saya menggunakan temporary domain, saya klik aja lain kali. Nah, selanjutnya adalah teman-teman bisa memilih paket bisnisnya, dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan diskon 10% lagi jika teman-teman memilih durasi minimal 12 bulan. Jadi kalau hanya 1 bulan, 3 bulan itu nggak dapat diskon gitu ya. Nah, ini dapat diskon minimal 12 bulan. Tentunya semakin banyak pemilihannya, semakin dapat diskonnya. Jadi minimal 12 bulan. Kemudian juga teman-teman bisa gunakan kode yang ada di deskripsi video, dan tentunya itu akan mendapat diskon 10% juga. Nah, apa nama kodenya teman-teman bisa lihat di deskripsi box video ini, atau teman-teman bisa lihat di video ini gitu ya, Robi HST. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, kemudian dia akan terpotong gitu ya, kupon berhasil ditambahkan, dan tentunya kupon ini hanya berlaku untuk email baru saja. Kemudian Anda lanjutkan. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk mendaftar teman-teman semua. Jadi siapkan email yang belum pernah terdaftar di Hostinger atau yang lainnya. Nah, misalnya saya contoh, saya punya satu email. Kemudian saya masukkan password untuk login nanti ke Hostingernya. Saya klik daftar. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, teman-teman
akan dihadapkan dengan yang pertama alat penagihan. Jadi kita bisa ketik alamat penagihan, yaitu nama teman-teman semua. Kemudian negara domisilinya pilih Indonesia. Kemudian masukkan nomor HP-nya. Kemudian alamatnya, kota, kabupaten, dan kode pos. Nah, kemudian dilanjutkan. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan tambahan pajak ya dari pembayarannya, sehingga ditotalkan sekian. Dan langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa berbagai cara. Teman-teman bisa menggunakan kartu, Visa, American Express, dan seterusnya. Atau teman-teman bisa pakai PayPal, atau bisa pakai BCA, KRIS, BNI, BRI, dan seterusnya yang disediakan oleh si Hostinger. Nah, misalnya contoh, kita pilih yang KRIS, kemudian teman-teman buat tagihan pembayaran. Nah, teman-teman silahkan scan KRIS ini kalau pakai KRIS atau pakai virtual account, tadi pilihannya tergantung ya. Nah, kemudian lakukan pembayaran sebelum Juni 2025 jam 5 sore. Jadi pastikan kalian sudah membayarnya, dan nanti setelah lakukan pembayaran teman-teman bisa cek email untuk mendapatkan verifikasi ataupun informasi terkait dengan hosting dan domain teman-teman semua. Dan tentunya teman-teman, sekali lagi, kenapa sih Hostinger? Beberapa keunggulan yang ada pada Hostinger, yaitu yang pertama adalah terkait dengan server ataupun data center yang ada di seluruh dunia, dan tentunya loadingnya lebih cepat, fitur keamanan canggih, dan migrasi data atau migrasi gratis. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika berlangganan dengan menggunakan Hostinger. Bapak Ibu semua, seperti yang saya jelaskan di video tadi, bahwa saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus file cache yang ada di OJS. Nah, tentunya yang saya bahas ini adalah OJS 3. Nah, yang saya akan berikan tutorial ada dua cara, yaitu dengan menggunakan menu dashboard OJS dan juga melalui file manager yang ada di Hostinger. Nah, buat Bapak Ibu, file cache itu apa sih Pak Robi? Sebenarnya file cache atau folder cache itu digunakan untuk menyimpan file-file yang memang sering dipanggil. Jadi ketika Bapak Ibu akses linknya itu tidak terlalu lama. Salah satu contohnya adalah gambar. Nah, kadang ada kalanya kita membuat jurnal ingin memasukkan gambar di atasnya misalnya, tetapi ketika kita ganti yang baru, tidak terganti. Nah, kita harus menghapus file cache-nya dulu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, itu cara masuk ke dashboard-nya si OJS 3. Bapak Ibu bisa klik login dan pastikan akun yang Bapak Ibu gunakan adalah akun super admin. Akun super admin itu apa sih Pak Robi? Akun super admin itu adalah akun yang berupa username dan email serta password yang Bapak Ibu buat pada saat menginstalasi pertama kali OJS-nya. Membedakan akun super admin dengan bukan akun super admin, tentunya di sini ada menu tools dan juga administration. Nah, ini OJS yang saya menjadikan contoh tutorial adalah OJS 3.4.0.8. Nah, bagaimana cara menghapus cache-nya? Bapak Ibu bisa klik administration. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih delete cache, delete data cache. Dan kemudian juga bisa delete template cache. Nah, Bapak Ibu bisa delete. Nah, ini biasanya kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang tidak berubah, pasti kesalahannya di sini. Jadi Bapak Ibu hapus dulu. Atau misalnya kalau tidak berubah juga, Bapak Ibu bisa ke dashboard Hostinger. Bapak Ibu misalnya berlangganan Hostinger, silahkan login dengan username dan password, email dan password, kemudian tampil ke menu dashboard di sini. Bapak Ibu bisa pilih file manager, tentunya berdasarkan list website ya. Kita klik websitenya dulu. Nah, karena website saya yang ini, saya pilih file manager, tools, pilih file managers. Nah, kemudian saya pilih akses file untuk subdomain saya. Nah, kalau di folder OJS-nya, Bapak Ibu bisa temukan filesnya di file manager.
kemudian Bapak Ibu klik public HTML, dan folder cache itu ada sendiri Bapak Ibu. Nah ini dia, folder cache. Nah Bapak Ibu bisa hapus cache-nya, tapi jangan dihapus nama foldernya ya. Jadi Bapak Ibu buka foldernya, nanti Bapak Ibu hapus kalau ada isinya. Misalnya tcache, nah Bapak Ibu ada filesnya, Bapak Ibu Ctrl A terus hapus. Ini karena sudah dihapus, semua foldernya kosong. Jadi folder-folder ini otomatis dibuat. Nah Bapak Ibu yang boleh dihapus itu adalah isinya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya bagaimana cara menghapus folder cache atau isi file cache yang ada di OJS 3.4.0.8, baik dari dashboard OJS maupun dari file manager yang ada di Hostinger. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.